Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Hai sahabat inspiratif semuanya, senang rasanya di kesempatan kali ini saya Maftuh Harinjani bisa membersamai sahabat inspiratif semuanya dalam acara Kalam, kajian ala muslimah. Sebelum dimulai pembahasan, seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk memuliakan para penghafal Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1000, sebulan 10.000, dan sehari 1000, seminggu 10.000, dan satu bulan 100.000. Bisa disalurkan langsung melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, di kesempatan kali ini, di kalam kali ini, aku ditemani oleh seorang aktivis dakwah dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Banten ya. Beliau ini seorang ketua komisi C ya, bidang kemuslimahan. Nah, nih kita perkenalan langsung dengan beliau, yaitu Teh Siti Nur Latifah. Silahkan perkenalkan diri supaya lebih dekat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Latifah, biasa dipanggil Lipa, dari komisi C FSLDK Banten atau Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Banten. Nah, di kesempatan kali ini apa sih sampai datang Teh Ifah ke sini tuh ya, untuk membahas apa? Di FSLDK Banten itu mau mengadakan sebuah acara yang namanya Gemar, Gerakan Menutup Aurat. Nah, di tema kali ini kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Gemar, Gerakan Menutup Aurat. Nah, pertanyaan pertama nih dari apa namanya, lebih dekat dengan Gemar nih. Gemar itu sebenarnya apa sih Teh gitu? Sejak kapan si Gemar itu di prakarsa apa diadakan gitu? Diadakan ya. Iya, pertama kalinya pada tahun berapa ini? Tahun ini udah Gemar keberapa gitu? Ya. Untuk awal mula diadakan Gemar ya, sejarah singkatnya sih di tahun 2012 lalu. Tepatnya mungkin di Februari, di 14 Februari gitu ya, itu diadakan Gemar atau Gerakan Menutup Aurat. Nah, Gerakan Menutup Aurat ini muncul jadi itu atas keresahan dari komunitas-komunitas gitu, khususnya komunitas keperempuanan yang peduli dengan aurat atau menutup tentang aurat perempuan. Nah, salah satunya ada ini FSLDK. Nah, kala itu mungkin lebih ke FSLDK Indonesia yang terlibat di sana. Tapi dari situ gitu, FSLDK ini kan ada di seluruh Indonesia. Jadi yang pusatnya itu FSLDK Indonesia, yang daerah-daerahnya ya FSLDK daerah. Kalau di Banten sendiri yaitu FSLDK daerah Banten itu. Nah, itu tadi sih kalau kenapa bisa ada Gemar gitu, yaitu karena keresahan teman-teman aktivis atau komunitas-komunitas akhwat gitu, atau perempuan yang peduli dengan aurat tersebut gitu. Jadi ini karena keresahan para aktivis dakwah yang melihat orang-orang tuh banyak yang buka auratnya gitu ya. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang Gemar. Gemar itu diadakan itu sejak tahun 2012. Berarti ini rutin ya, acara tahunan FSLDK Banten ya Teh? Iya, betul. Berarti sekarang udah tahun 2021, udah 9 tahun ya? 9 kali, iya nggak sih? Berapa coba hitungannya? Ya udah, iya. Sepertinya 9 tahun diadakan. Iya, gitu. kurang lebih. Sebentar lagi 10 tahun ya. Nah, kemudian nih Teh, pertanyaan selanjutnya, tadi kan tujuan diadakan Gemar itu udah ya, tujuannya itu emang apa namanya, supaya orang-orang tuh cepat tersadarnya ya, kita aktivis tuh untuk menutup aurat gitu. Kemudian nih motivasi, tadi juga sama ya, motivasi itu udah itu jawab semua. Nah, menurut pendapat Teteh, kan banyak tuh ya yang di luar sana tuh banyak yang bilang gini,
nggak usah nutup aurat deh, yang penting hatinya baik, hatinya bersih gitu. Iya. Itu bagaimana pendapat Teteh tentang orang-orang yang berpikir seperti itu? Ya jadi benerin hatinya dulu gitu ya, atau Iya. ya kayak gitu gitu. Nah kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau perintah menutup aurat ini kan perintah dari Allah gitu, ada khususnya yang beragama Islam gitu. Nah ada apa sesuai dengan dalilnya gitu yang tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab, salah satunya Al-Ahzab, An-Nur kayak gitu. Nah itu di sana maksudnya ada perintah dari Allah gitu. Nah otomatis ini kewajiban dong gitu untuk kita, untuk umat muslim khususnya untuk ya akhwat maupun ikhwan gitu, untuk perempuan maupun laki-laki gitu. Nah maka kalau menurut saya sih itu persepsi kayak gitu gimana ya, agak kurang benar juga gitu. Kurang bener ya? Karena ya dengan berhijab, dengan menutup aurat itu kita justru menjadikan kita pengingat untuk kita juga gitu tuh, pengingat untuk kita ya untuk lebih baik lagi, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Baik ya mungkin ada gitu ya dia yang apa ya, yang berkerudung atau berhijab dengan syar'i atau dengan menutup gitu, menutup dadanya gitu, udah sesuai dengan ketentuan syariat Islam gitu, tapi dia dari segi lain atau dari tingkah laku atau yang lain ada yang kurang gitu tuh. Dan itu mungkin jadi poin minus gitu ya buat orang-orang atau teman-teman perempuan di luar sana gitu. Jadi makanya mereka berpendapat ya itu gitu, ya udahlah gitu tuh, hatinya dulu yang dibenerin gitu. Padahal dengan itu dengan berhijab, dengan menutup aurat itu ya kita menyesuaikan gitu untuk menjadi pengingat buat kita juga gitu. Nah, benar-benar. Kan apa yang kita lihat di luar itu pasti dia mencerminkan diri kita juga, meskipun ya kita itu nggak boleh ngejudge dari luarnya gitu ya Iya, kan ya. betul. Tapi kan kalau penampilan kita udah rapi, udah terlihatnya baiklah dilihat dan mengikuti perintah Allah juga kan, meskipun menutup aurat itu ayatnya sedikit ya, tapi itu kan karena Allah cinta sama kita gitu. Allah itu pengen gitu, kalau kita benar-benar cinta gitu pasti kita nurut dong, meskipun diperintahkan disebut dalam Al-Quran dong, nggak sering berkali-kali, nggak kayak sholat gitu. Sholat kan memang ayatnya banyak, sedekah juga gitu. Iya, betul. Kemudian ya Teh, ini di Gemar ini diadakan setiap tanggal berapa? Nah untuk tanggal pelaksanaan sendiri biasanya di tanggal 14 Februari. Itu setiap tahunnya rutin setiap itu. 14 Februari ya. Kenapa Teh ini harus 14 Februari Teh diadakannya gitu? Kenapa gitu? Mengapa ini bisa 14 Februari? Bukannya 14 Februari itu ada kayak acara-acara ya pokoknya jelasin lah kenapa ini harus 14 Februari. Ya kenapa harus 14 Februari? Ya pertama mungkin waktu itu bertepatannya pas itu gitu ya, pas tanggal 14 Februari yang awal mula mengadakannya gitu. Dan selain itu pun gitu, di tanggal 14 Februari itu kan ada ini ya, Hari Valentine. Nah iya tuh Ya itu, nah itu kan lebih ke ajaran atau budaya orang luar gitu kan, bukan umat muslim gitu. Nah sehingga kita gitu itu gitu mengadakan ya untuk 14 Februari ini itu gerakan menutup aurat. Itu sih lebih kayak kurang pengalian isu lebihnya juga ya. seperti itu. Nah, kemudian ya Teh, di Gemar itu, kegiatannya apa aja sih yang diadakan di acara Gemar? Kegiatan-kegiatan, rundown acaranya. Nah, untuk kegiatan Gemar sendiri biasanya kan kita dari tahun 2012 ya. Biasanya itu kegiatannya itu offline. Ada long march, ada bagi-bagi hijab, ada bagi-bagi pakaian-pakaian yang ini umat muslim gitu, pakaian yang syar'i atau sebagainya gitu. Nah tapi karena sekarang pandemi ya masih tidak diizinkan gitu untuk mengadakan agenda-agenda offline yang mengumpulkan massa gitu, karena masih dalam pandemi COVID-19 gitu.
Jadi kita untuk tahun ini syiarnya itu lewat online, lewat media. Jadi syiarnya sekarang karena emang pandemi nih ya, supaya emang kegiatan semua tuh dialihkan lewat online, maka Gemar kali ini acaranya sangat berbeda gitu. Emang semua kegiatan juga berbeda sekarang tuh, semuanya online. Nah, ada pertanyaan nih dari sahabat milenial ya, sahabat kamus ya, Kalam. Jadi dari Santi namanya, dari Cilegon. Di dalam Gemar sendiri ada berapa kampus yang tergabung di Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus ini? Ada berapa gitu? Ada berapa kampus? Apakah kampusnya cuma di Banten aja gitu, apa semua kampus se-Indonesia gitu teh? Ya, kalau untuk Gemar ini kan dari FSLDK ya, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus gitu. Kita FSLDK ini ada pusatnya gitu, FSLDK Indonesia. Otomatis seluruh Indonesia ini ada itu, turut membersamai. Kalau tapi nggak semua kampus juga sih kayaknya, karena nggak hanya yang tergabung dengan LDK saja dan tergabung ke FSLDK aja. Cuma kalau di Banten sendiri itu kurang lebih ada sekitar 27 kampus yang ikut membersamai. Jadi gerakan menutup aurat ini hanya untuk orang-orang LDK gitu ya, bukan untuk umum gitu yang boleh ikut acara ini gitu teh. Apa bagaimana nih? Kalau untuk yang mengikuti ini terbuka untuk umum, insya Allah terbuka untuk umum. Cuma yang melaksanakannya gitu, yang melaksanakan agenda Gemar ini LDK gitu, yang ada di seluruh Indonesia dan yang tergabung dengan FSLDK. Cuma kalau untuk kegiatannya terbuka untuk umum. Nah itu tadi kalau yang offline, agenda offline gitu ya, kita kan ada biasanya ada long march, ada bagi-bagi hijab atau pakaian muslim gitu. Itu biasanya kita mengikut sertakan gitu masyarakat umum, khususnya mahasiswa ya, nggak hanya mahasiswa, ada anak-anak SMA juga. Kalau yang mau ikut ya diperbolehkan gitu, itu kita ada gitu. Nah kalau untuk saat ini, untuk sekarang karena agendanya online, itu kemungkinan insya Allah kita akan mengadakan kajian dan challenge kalau untuk FSLDK Banten sendiri gitu. Nah tapi untuk informasinya memang belum disebarkan gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti atau berpartisipasi boleh nanti follow IG-nya FSLDK Banten. Nah, untuk info selanjutnya ya, di situ ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Rizka di Rangkas Bitung. Nih, apa sih syaratnya teh kalau kita mau ikut andil membersamai kegiatan positif ini? Syaratnya apa teh? Nah, kalau untuk syarat sendiri ya nggak ada syarat khusus gitu tuh. Apalagi sekarang itu kegiatannya online ya, untuk seluruh mahasiswa atau orang-orang di Indonesia bahkan di luar negeri gitu, kalau mau ikut join boleh gitu tuh. Tapi nanti karena kita belum sebar informasinya, nanti mungkin itu tadi ya bisa untuk informasi selanjutnya ya ikutin terus gitu tuh di IG-nya FSLDK. Berarti masih coming soon gitu ya teh, belum ada syarat-syaratnya, belum dikasih tahu gitu. Oh, berarti sekarang kalian harus pantengin Instagramnya FSLDK Banten ya. Gitu. Nah, supaya kalian bisa tahu informasi-informasi selanjutnya mengenai gerakan menutup aurat ini. Nah, teh, apa sih namanya gerakan menutup aurat ya? Itu kan kayak buat mengingatkan para muslimah untuk menutup auratnya. Tapi gitu, kebanyakan para laki-laki juga lupa gitu akan auratnya gitu. Iya. Apa ini khusus ahwat aja gerakan menutup aurat ini, apa untuk ikhwan juga teh? Iya betul ya. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita khusus akhwat gitu, karena emang yang mengadakannya bidang komisi C atau bidang kemuslimahan, jadi kita khusus akhwat. Tapi untuk tahun ini kita ini buka buat ikhwan juga gitu. Jadi nggak khusus akhwat aja kalau untuk tahun ini. Jadi insya Allah nanti untuk ikhwan juga ada. Karena emang banyak banget gitu, misalnya di Instagram aku tuh suka lihat gitu, laki-laki tuh suka lupa sama auratnya.
kayak misalnya main futsal juga tuh ya. Jadi ini si dengkul ya, dengkul. Apa bahasa Indonesia ya dengkul. Lutut ya. Si lutut tuh mereka tuh suka diliatin. Mereka tuh suka gak sadar kalau itu tuh aurat gitu. Kayak gitulah kadang kenapa perempuan mulu gitu yang disuruh tutup auratnya. Tapi laki-laki sendiri tuh banyak yang lupa gitu sama aurat mereka gitu. Harusnya kan emang ini bagus jadinya untuk Ikhwan juga ya. Iya betul. Kayak gitu. Itu tanggapan Teteh gimana kalau ada Ikhwan yang lupa gitu, nggak sadar kalau itu tuh aurat gitu. Teteh juga kalau misalnya ngelihat foto kayak gitu apa suka ngingetin, ahi itu auratnya apa enggak? Kalau yang Kenal. apa yang kenal ya, Iya. ya ingetin gitu, suka ingetin mungkin. Cuma ya kalau yang nggak kenal gimana ya, kayak agak ini juga sih, agak segan juga. Maksudnya ya setiap orang kan beda-beda ya Iya, pemahamannya emang. gitu. Mungkin dia belum tahu gitu tentang batasan aurat tersebut gitu. Dan mungkin ya insya Allah nanti di tahun ini kan FSLDK sendiri akan mengadakan agenda atau kajian itu untuk umum gitu, untuk ikhwan, untuk perempuan dan laki-laki. Jadi nanti boleh untuk para ikhwan-ikhwan ikut serta. Berarti tahun ini berbeda ya, Ikhwan boleh ikut. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu cuma khusus ahwat gitu. Nah kemudian ya ada pertanyaan dari Susi di Petir. Nah, kendala apa yang dirasakan dalam menyampaikan ajakan kebaikan di Gemar ini? Kendala apa sih Teh gitu yang jadi tantangan para aktivis dakwah ini? Kendala. Nah kalau untuk kendala sendiri ya, kalau buat saya pribadi gitu, itu biasanya kan kita ya kalau yang offline itu kan kita ada bagi-bagi hijab gitu biasanya kita di alun-alun Kota Serang. Nah itu apa ya, kayak mungkin agenda ini tahunan gitu ya, rutin setiap tahun. Jadi kayak masyarakat bukan kayak udah biasa gimana ya gitu kayak LDK atau FSLDK mengadakan Gemar gitu. Ya itu mungkin kendalanya kayak memahamkan ke masyarakat sendiri gitu tuh. Ini tuh bukan agenda yang hanya main-main gitu, tapi agenda yang ya kita ini gitu ingin mengingatkan buat para khususnya untuk kita pribadi ya, untuk mengingatkan untuk kita pribadi dan untuk masyarakat juga gitu. Kalau ya ini ya itulah intinya dalam memahamkan menutup aurat tersebut gitu. Pentingnya dalam menutup aurat tersebut itu untuk masyarakat umum gitu. Berarti ada kendala-kendala ya Teh? Iya. Nah kemudian Teh kalau kan ada kegiatan bagi-bagi hijab tuh, kalau misalnya offline, kalau online ini nggak ada gitu bagi-bagi hijab. Nah kalau online ini, kalau FSLDK Banten sendiri nggak ada. Nggak ada. Cuma mungkin nanti ada insya Allah kita bakal mengadakan challenge, dan itu insya Allah untuk hadiahnya gitu. Itu insya Allah ada perangkat pakaian muslimah. Oh berarti waktu offline itu juga ada challenge-nya nggak, atau bagi-bagi aja gitu? Itu targetnya siapa gitu yang dibagi-bagiin hijab ini? Nah kalau offline nggak ada, Iya, target orang-orang yang dibagi-bagi hijab ini siapa aja gitu? Apakah orang-orang yang udah menutup aurat, ataukah dia yang masih membuka aurat gitu yang dibagi hijab? Terus misalnya Teteh tuh bagi-baginya tuh sebenarnya FSLDK tuh kayak gimana sistemnya? Apa bagi-bagi di jalan, apa bagaimana gitu? Nah kalau offline sendiri ya, Iya. kan kita ada biasanya buka open donasi itu pakaian syar'i, baik dari kerudung ataupun gamis kayak gitu ya, kaos kaki, handsock kayak gitu. Nah untuk targetannya kita masyarakat umum gitu, kita lihat gitu dia itu atau beliau itu nggak pakai kerudung atau enggak gitu. Nah tapi sebelum itu kan kita tanya dulu, ajak ngobrol dulu gitu, khususnya kita tanya agamanya ya, tapi kita tanya secara santai gitu, jadi nggak ujuk-ujuk langsung tanya agamanya apa gitu, enggak. Jadi ya biasa aja ngobrol dulu, terus nanti mengarah ke itu gitu.
karena biar kita tahu gitu kalau dia agama muslim gitu, beragama muslim, ya otomatis kita kasih kerudung gitu. Terus kita kasih pemahaman juga gitu kenapa kita ngasih kerudung ini gitu ya, tentunya untuk agar bisa menutup aurat gitu, dan kasih ini juga tata cara ininya tutorial memakai kerudung. Nah itu kan kayaknya tantangan banget ya Teh ya, tiba-tiba gitu ngajak orang ngasih kerudung, dia juga kan kayak nantinya tersinggung gimana gitu Teh cara ngomongnya gitu. Kebanyakan orang pasti ya apa-apaan sih ini dikasih kerudung, takutnya dia malah nggak apa sih tersinggung gitu loh. Gimana tuh Teh cara mengatasinya? Tadi kan yang tadi saya sampaikan gitu, kita nggak langsung kayak kita ajak ngobrol dulu nih masyarakat yang kita temui. Biasanya kita fokusnya di alun-alun Kota Serang, tapi kita menyebar gitu ke jalan-jalan yang sekitaran alun-alun gitu. Nah kita biasanya dibagi beberapa orang gitu untuk yaitu membagikan hijab tersebut. Nah biasanya kita ini dulu ajak ngobrol dulu, buat mereka nyaman dulu lah gitu sama kita, walaupun cuma sekilas gitu ya. Buat mereka nyaman dulu gitu. Nah dari situ baru gitu kita yaitu gitu tuh mencoba untuk memahamkan gitu. Dan sejauh ini sih alhamdulillah sih selama saya mengikuti agenda Gemar ini respon dari masyarakat itu positif, baik gitu. Alhamdulillah. Justru mereka bersyukur gitu udah diingetin dan dikasih itu gitu pemahaman serta kerudungnya, karena kadang ya dari mereka itu udah ada niatan pengen berkerudung atau menutup aurat, tapi mungkin belum bisa gitu ya karena entah terhalang oleh biaya gitu, kadang beli baju gitu, pakaian yang belum ada gitu atau yang lainnya. Ya emang bener banget sih Teh, banyak juga ya teman-temanku misalnya pengen banget tuh katanya berpakaian syar'i, cuma katanya harga pakaian syar'i itu mahal-mahal gitu. Ini gerakan menutup aurat ini emang keren banget gitu FSLDK mengadakan agenda ini, karena emang bisa bagi-bagi pakaian syar'i, kan bikin orang tuh wah ada juga gitu yang mendukung kita untuk berpakaian syar'i. Ada orang yang pengen niat banget gitu pakaiannya syar'i, itu mah kekurangan biaya, padahal mah emang kalau kita niat pengen menutup aurat tuh bisa gitu kali ya, udah ada niatan pasti Allah bantu gitu ya kan. Iya, bahkan kerudung yang tipis Paris ya. Iya Paris ya, kalau kita niat besar gitu, maksudnya punya niatan besar untuk menutup aurat gitu dengan tanpa terawang gitu, bisa tuh kerudung Paris tuh di double gitu tuh, sampai itu nggak menerawang lagi gitu tuh. Sampai waktu itu ada kita bukan bikin tutorial ya, kayak gimana ya, kayak memberikan kayak tutorial gitu ke masyarakat gitu ya, kalau untuk kerudung Paris bisa nih gitu di double gitu tuh, biar nggak terawang. Nah berarti FSLDK juga bukan hanya gitu ngajak doang gitu, tapi juga memberikan fasilitasnya gitu kan, keren banget gak sih? Berarti itu baju-baju syar'i yang diberikan kepada orang-orang itu dananya itu dari donasi gitu, dari orang-orang atau dari anggota-anggota FSLDK sendiri gitu? Ya untuk donasi tersebut gitu, untuk penyediaan barang atau hijab-hijab tersebut gitu, itu biasanya kita open donasi untuk masyarakat umum. Ya boleh anggota LDK atau FSLDK ataupun masyarakat umum boleh gitu untuk kalau ada yang mau berdonasi gitu. Cuma kalau untuk itu kita ada syarat-syarat ketentuannya gitu, pakaian kayak gimana aja gitu yang boleh didonasikan gitu. Nggak sembarangan ya? Iya. Nah ini juga ada pertanyaan dari Melinda ya, dari Melin ditak-takkan. Pertanyaan itu hampir sama kayak tadi aku bertanya ya. Ini apakah Gemar sendiri sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak untuk bisa mendapatkan donasi dalam menebar kebaikan tersebut? Oh iya, ya selain dari donasi masyarakat, kita juga ada kerjasama gitu tuh dengan komunitas atau instansi lain gitu, untuk mendapatkan itu tadi pakaian muslim. Pakaian muslim layak pakai, berarti yang juga pre-loved juga nggak apa-apa ya gitu, pakaiannya itu pakaian second gitu, pakaian bekas asalkan layak pakai gitu ya Teh? Iya nggak apa-apa. Cuma kalau untuk kan kita ada kaos kaki, ada manset kayak gitu, ada handsock.
Kalau untuk kaos kaki kita lebih syaratnya itu yang baru gitu. Kalau mau berdonasi, kalau untuk kaos kaki yang baru. Kalau handsock sih mungkin masih boleh ya, yang ini gitu, yang udah dipakai tapi yang masih bagus. Kalau untuk kerudung dan yang lainnya itu boleh, nggak harus baru, tapi yang penting tebal gitu, nggak menerawang. Kalau kerudung Paris boleh nggak itu didonasiin di acara Gemar ini? Nah kalau itu sebenarnya karena itu ya menerawang gitu, kita nggak apa sih, nggak boleh gitu. Tapi waktu itu pernah 2018 kalau nggak salah, kita kayak itu cuma ngasih ini aja sih, tutorial gitu ke remaja-remaja misalnya gitu ya kan, yang mungkin biasa pakai kerudung Paris. Soalnya waktu itu ada sih katanya, saya punyanya kerudung Paris aja teh gitu kan. Jadi ya udah itu kita kayak ngasih tutorial gitu cara apa ya, agar kerudung Paris tersebut itu bisa tebal gitu, tidak menerawang lagi. Jadi Teteh juga apa namanya pengurus FSLDK Banten juga kasih tahu cara tutorial gitu. Bagaimana sih caranya kerudung Paris ini bisa jadi tebal gitu kan. Ya, makanya pantengin terus dah Instagramnya tuh FSLDK Banten. Nah Teteh, ya, teman-teman semuanya juga bisa memberikan pertanyaan apa aja gitu yang membuat kalian resah gitu. Pertanyakan saja. Kan kita ingin lebih mengenal dekat tentang acara Gemar ini sendiri gitu. Jadi silakan yang mau bertanya, tanyakan saja, mumpung ada ini salah satu ketua kemuslimahan Komisi C ya di FSLDK. Nah Kak, ada pertanyaan nih dari Intan Rohis SMP 18. Nah ini pertanyaannya itu, jika ingin memberikan donasi, kita mau memberikan donasinya kemana teh gitu? Ada itunya nggak, apa lewat rekening atau bagaimana? Nah kalau untuk sekarang tahun ini ya kita nggak open donasi sih. Tapi kalau dari teman-teman, karena ada challenge tadi kan ya, boleh kalau dari teman-teman ada yang mau berdonasi, mungkin bisa chat dulu ya, Chat. WA saya. WA-nya mana teh? Jadi Nanti aja gitu digituin, pantengin atau di FSLDK gitu di WA Teteh, di apa namanya, di DM aja di Instagramnya aja Ya, gitu boleh, ya, boleh lebih enak gitu kalau pengen donasi. boleh DM di IG FSLDK. Iya, nanti dikasih tahu kalau pengen donasi kayak gitu kayaknya ya Teh ya. Nah, karena kalau dulu tuh ya Teh, kalau ingin menyalurkan bajunya itu baju syar'i itu caranya gimana? Kan ini untuk sekarang ya, kalau waktu offline bagaimana itu caranya? Menyalurkan, mau berdonasi Iya, gitu? donasi pakaian. Iya. Ya karena kalau dulu kita buka open donasi, jadi ada apa, nomor rekening, ataupun kalau berbentuk pakaian itu bisa ke secret kita Secretnya tuh di mana Teh? di kampus UIN SMA Banten di LDK Umul Fikro. Oh, jadi secret FSLDK Banten itu di situ ya? Iya. Jadi FSLDK Banten di apa namanya, di Banten itu ada berapa kampus sih yang terdaftar gitu di FSLDK ini? Itu tadi ada kurang lebih ada sekitar 27 orang 7 kampus. 27 kampus ya, dari seluruh Banten ini ya berarti. Iya. Mencakup dari Serang, Tangerang, segala itu, itunya di situ secretnya. Jadi beda-beda, maksudnya kalau untuk 2 tahun ini, tahun kemarin sama tahun ini, FSLDK Bantennya di LDK Umul Fikro, UIN SMA Banten. Berarti nggak netep di situ ya, bisa pindah-pindah. Iya, Kalau bisa tahun-tahun sebelumnya itu di mana gitu? Kalau Teh? tahun sebelumnya itu di LDK IKMA di Untirta Cilegon. Oh, jadi nggak netep di satu tempat, kita tuh pindah-pindah secretnya gitu. Kalau tahun ini dan tahun kemarin itu di UIN Banten gitu, yang gitu. Oke, apa namanya, closing statement, pesan-pesan untuk para kaum apa namanya, teman-teman sahabat inspiratifnya apa Teh? Closing statement, pesan-pesan untuk mereka dari Teteh. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Mungkin ini ya, apa apa ya, kita jangan enggan gitu untuk berbuat kebaikan dan untuk mengajak teman-teman ataupun saudara-saudara kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin Pesannya singkat banget ya, jadi kita jangan bosan untuk mengajak kebaikan gitu. Singkat, jelas, padat, dan kalian harus apa namanya, ingat pesan ini karena emang pesannya emang sangat singkat, jelas, padat. Tidak banyak berkata Taipa ini, tapi banyak bertindak gitu. Untuk berbicara mungkin Taipa ini kurang gitu ya Teh, kalau untuk berbicara gitu, tapi tindakannya itu nyata gitu. Kayak ini ngadain gerakan menutup aurat, dan sahabat inspiratif semua, jangan lupa ya sahabat inspiratif semua itu untuk like, subscribe channel YouTube Podcast Rumah Inspiratif, karena di channel YouTube ini bakal banyak banget informasi kebaikan gitu. Kayak banyak pokoknya ya, pesan-pesan di sana juga banyak. Ini juga channel sangat menginspiratif sekali karena emang seperti namanya podcast Rumah Inspiratif. Pantengin terus, simak baik-baik di YouTube-nya juga, di YouTube, di Instagram juga di follow, oke? Jadi kesimpulannya dari apa obrolan kita siang ini adalah gerakan menutup aurat ya. Gerakan ini diadakan sejak 2012, kemudian di tahun ini gerakan ini mengadakan online ya, gerakannya online sekarang, kegiatannya online. Aku sekarang jadi grogi gini ya. Oke. Mungkin itu saja. Pokoknya jangan lupa follow Instagram Podcast Rumah Inspiratif. Channelnya juga di subscribe, di like, semuanya tonton ya sampai bawah. Karena kita itu setiap hari itu pasti ngadain siaran kalau nggak ada halangan gitu. Itu juga jarang banget kita ada halangan, selalu ada siaran-siaran setiap harinya. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.